Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Medina Aulia, NPM 241705138 dari kelas Ilmu Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan UTPAI saya. Jadi pada UTP kali ini saya akan melakukan klasifikasi tingkat obesitas menggunakan dataset yang telah saya ambil dari Kaggle. Jadi ini datasetnya. Di dataset ini itu tuh berisi kayak gaya hidup seseorang seperti pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan sehari-hari dan lain-lain. Nah, nanti dari dataset ini tuh ada fitur-fitur. Fiturnya itu kayak gender, usia, tinggi badan, berat badan, pola makan, dan lain-lain. Nah, tujuannya itu tuh untuk memprediksi tingkat obesitas seseorang berdasarkan fitur-fitur tersebut, kayak gitu. Langsung aja kita masuk ke pre-processingnya. Nah, pada tahap pre-processing ini, itu data kategorikal akan diubah menjadi numerik. Maksudnya gimana? Maksudnya, di sini kan ada tuh kayak call, type, object. Nah, ini kan kategorikal, ini bakal diubah jadi numerik atau angka. Kenapa? Karena si machine learning itu tuh nggak bisa ngebaca kata gitu. Nah, diubahnya menggunakan label encoder. Ini kan ada for tuh kan berarti kan looping kan, berarti dia nge-loop semua kolomnya. Kemudian jika kolomnya itu ada objek teks misalnya kayak female, male, itu bakal diubah menjadi angka kayak 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke, kemudian kita bakal pisah fitur dan target. Di sini ada DF drop obesity axis 1, DF obesity. Artinya X ini semua data fiturnya dan dia ini target yang mau diperiksa. Nah, kita tuh cuma mau periksa obesity-nya aja, kategori obesity ini. Oke, kemudian datanya dinormalisasi dan kemudian kita masuk ke split data. Nah, di split data ini kan namanya juga split ya, berarti data ini dibagi menjadi data training dan data testing, dibagi menjadi dua dengan perbandingan 80 banding 20. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk evaluasi. Nih, train dan test. Train itu training, test itu testing. Oke, kita masuk ke penjelasan kodenya. Nah, di sini kan ada X-train, X-trace, X-train, Y-test, Y-train, Y-test. Test split. Nah, di sini itulah yang artinya data dibagi menjadi data training dan data testing. Training tuh kayak ya percobaan dulu baru dites kayak gitu. Ibaratnya kayak belajar dulu baru dites kayak gitu. Nah, kita masuk ke GA atau Generative Algorithm. Ini tuh bagian yang paling penting karena di bagian ini itu digunakan untuk melakukan seleksi fitur terbaik. Nah, nanti setiap solusi dipresentasikan sebagai kromosom dalam bentuk biner, di mana nilai 1 berarti fitur digunakan dan nilai 0 itu berarti tidak digunakan. Jadi semakin mendekati 1 itu semakin baik gitu. Nah, kita masuk ke penjelasan kodenya. Nah, ini kan ada tuh def init population, return np random random pop size gain range dan seterusnya. Ini artinya kita bakal buat solusi acak, ya kan? Solusi acak kayak contohnya 01010. Nah, itu solusi acak itu artinya fitur misalnya fitur ke-1-nya yang 1, fitur keduanya yang 0, berarti fitur ke-1-nya yang bakal dipakai, fitur keduanya yang bakal nggak dipakai, karena 0 itu kan artinya tidak dipakai kayak gitu, dan seterusnya. Nah, ini untuk membuat solusi acak. Nah, kemudian ada fitness kromosom. Apa sih fungsinya fitness kromosom ini? Ini itu bagian paling pentingnya. Nah, karena di sini ada kan selected E for E in range, len kromosom, if kromosom E dan seterusnya. Itu tuh artinya kita bakal ngambil fitur yang bernilai 1 karena kita mau ngambil fitur yang berguna atau yang dipakai aja kayak gitu. Nah, lanjut ke model key neighbors classifier sama model fit. Nah, ini tuh kita mau ngelatih model pakai fitur terpilih. Kan tadi kita udah ngacak tuh randomnya jadi 10101, terus dipilih yang punya nilai 1. Nah, habis itu kita bakal ngelatih model ini pakai
fitur yang terpilih, fitur yang satu tadi gitu. Nah, kemudian ada nih Phred model predict test, artinya prediksi dataset. Udah dilatih modelnya, kita bakal ngeprediksi datasetnya. Nah, terus return accuracy score, artinya nilai fitness itu nilai akurasinya. Semakin bagus solusinya, semakin tinggi akurasinya, kayak gitu. Nah, lanjut ke selection. Di selection ini ada for fitness kan, itu tuh bakal ngambil 2 solusi terbaik nih, 2 solusi terbaik. Kemudian di crossover itu ada P1, P2. Apa maksudnya? Dia bakal ngegabung 2 parent digabung menjadi satu. Misalnya ada parent 1 itu 10 11, terus parent 2-nya 01 01 10 11 01 11. Nah, dua parent ini akan digabungin jadi satu, kayak gitu. Terus lanjut ke mutation. Di mutation ini tuh bakal ngubah bitnya secara acak. Contohnya tadi kan ada random kan, ngambil secara random. Misalnya di sini di mutation ini bakal ngubah 1 ke 0, 0 ke 1. Kenapa kayak gitu? Tujuannya biar tidak stuck di solusi yang jelek gitu. Nah, lanjut ke evolusi GA. Kita pengen ke evolusi GA, kita masuk ke code-nya. Di sini ada for in range generation, artinya kita bakal ngulang for ini kan looping kan, ngulang proses GA beberapa generasi. Nah, terus kita masuk ke fitnesses and P-array, kita bakal ngitung fitness semua solusinya. Kemudian di parents selection, ini selection kita pilih yang terbaik dari yang tadi. Oke. Terus kita buat di sini kan child crossover, parents 0 dan lain-lain. Ini tuh bakal buat generasi baru dari parent tadi kan digabungin. Itu tuh bakal di childnya kita bakal ngebuat generasi baru. Nah, di tiap generasi tadi solusinya bakal makin bagus. Kemudian di hasil fitur terbaik setelah proses GA ini diperoleh beberapa fitur terbaik yang digunakan untuk membangun model akhir. Nih, kan ada tuh Gen 1, Gen 2, Gen 3 dan seterusnya. Nah, kalau diperhatiin semakin tinggi nilai generasinya ini nilainya bakal mendekati 1 gitu. Nah, terus fitur terbaiknya di base population NP Archmark, artinya kita bakal ambil kromosom terbaik dan ambil fitur terbaik di sini. Terus di model KNN, nah model KNN ini kan di sini ada n neighbor sama dengan 5. Berarti model ini bekerja dengan mencari 5 tetangga terdekat untuk menemukan kelas suatu data. Jadi nggak semuanya gitu, tapi 5 tetangga terdekatnya aja. Kemudian ini untuk sama kayak tadi, ini tuh untuk ngelatih model, dan ini untuk memprediksi hasilnya, yang ini model predik. Nah, setelah itu muncul nih fitur terpilihnya 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Kemudian masuk ke evaluasi model. Di evaluasi model ini model dievaluasi menggunakan classification report yang terdiri dari akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil ini menunjukkan performa model dalam mengklasifikasikan data. Nah, ini klasifikasi reportnya, ini matriksnya. Nah, kita ke code-nya dulu mungkin. Di classification report ini dia bakal mengukur performa model. Nah, ini di visualisasi itu tuh ada grafik konvergensi. Ini tuh untuk menunjukkan perkembangan nilai fitness pada setiap generasi dalam GA. Nah, terlihat bahwa nilai fitness meningkat seiring bertambahnya generasi seperti yang tadi ini. Makin tinggi generasinya, makin meningkat dia nilainya, makin mendekati 1 kan. Nah, tuh, ya kan? Dari generasi 0, 2, 4 sampai seterusnya, itu nilainya makin tinggi gitu. Kita masuk ke code-nya mungkin. Di code-nya itu
ada PLT plot fitness history, artinya kita bakal ngeliat perkembangan GA-nya. Kalau naik berarti modelnya makin bagus. Nah, ini naik berarti modelnya bagus. Nah, jadi gitu aja sih kesimpulannya itu. Berdasarkan hasil percobaan ini, GA berhasil membantu dalam menentukan fitur terbaik sehingga meningkatkan performa model klasifikasi. Nah, model kan kita tadi pakai model KNN kan. Nah, model KNN mampu mengklasifikasikan tingkat obesitas dengan cukup baik berdasarkan data yang digunakan. Jadi udah didapat dan hasilnya itu semakin gen semakin mendekati, semakin tinggi nilainya kayak gitu. GA ini sebenarnya digunakan untuk memilih fitur terbaik. Fiturnya tadi yang udah dijelasin di awal. Kemudian model KNN itu digunakan untuk melakukan klasifikasi tingkat obesitas, gitu sih intinya. Dan ini hasilnya. Jadi cukup sekian penjelasan video dari saya. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.